Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk bacaan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 25 hingga tanggal 31 Juli 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Energi untuk bacaan ini juga bisa vice versa. Ya, bukan cuma energinya saja, pesannya juga ya. Bila tidak cocok, ya bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu. Yang dealing sama kamu di sini banyak ya, bisa jadi anggota keluarga, atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu bagi kamu yang memiliki pasangan ya. Oke. Ada Temperance, ada King of Cups, ada Four of Pentacles, Queen of Cups, ada Two of Wands, dan Queen of Swords, Knight of Pentacles, dan juga ada Three of Swords. Ya, endingnya di minggu ini saya lihat ada dealing dengan perasaan ya, situasi emosional yang tidak stabil, ya, mood sensitifan, ya, moody, yang sepertinya kamu ngerasa di sini memberikan terlalu banyak perhatian terhadap situasi pekerjaan ataupun terhadap orang-orang di sekitar kamu. Ya, kamu care, kamu memberikan perhatian terhadap itu, tetapi makin kamu memberikan perhatian terhadap hal itu, malah makin menguras energi kamu, dan ini membuat kamu semakin sensitifan. Ya, ada beberapa di antara kamu adalah sosok yang justru ya sensitivitasness yang tadi itu tuh ya mengajarkan kamu untuk lebih memahami orang-orang di sekitar kamu ya, lebih peka gitu. Bagaimana pandangan orang terhadap kamu, bagaimana sikapnya ya. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu di sini memiliki pekerjaan yang belum stabil ya, belum memiliki pekerjaan yang pasti. Ada beberapa di antara kamu masih bimbang ya, menentukan yang mana, apakah yang A atau B. Ada juga nih beberapa di antara kamu bekerja di dua tempat, jadi perhatian kamu, tenaga kamu jadi terbagi-bagi ya. Ini kadang bisa mempengaruhi situasi emosional juga, apalagi kalau udah kecapean gitu ya. Ya, bisa mudah marah dong gitu, jadi sensitifan gitu. Ya, saya ngelihat kamu sepertinya perlu di sini nih untuk beradaptasi atau belajar menyesuaikan diri terhadap situasi atau lingkungan pekerjaan kamu yang harus menuntut kamu seperti ini misalnya ya. Ya, contohnya kamu memiliki dua pekerjaan. Kenapa kamu memiliki dua pekerjaan? Pasti ada alasan, karena supaya bisa memenuhi kebutuhan, tercapai impian kamu gitu ya, supaya bisa menabung contohnya. Nah, apa tantangan di dalam? Tantangannya otomatis akan menguras energi perhatian kamu, dan itu akan membuat kamu lelah gitu. Nah, kamu harus memikirkan dampaknya dan bagaimana kamu mengatasi diri kamu sendiri gitu. Artinya ya harus ada keberterimaan dengan situasi yang menuntut tadi ya. Ya, bersikap lapang dada, dewasa untuk menyesuaikan diri atau membiasakan diri dengan keadaan ya. Ibarat badai itu nggak akan terus-terusan di situ gitu ya, akan ada saatnya ya pelangi muncul ketika hujan selesai. Yang penting bersabar aja dulu gitu ya. Oke, ada King of Cups dan juga ada Queen of Swords. Saya lihat beberapa di antara kamu ini ya
Orangnya sangat tegas, energinya mature. Ada yang single parent, ada juga yang belum menikah, tapi usia atau energinya udah mature banget di sini, udah banyak gitu ya. Udah agak lumayan berumur gitu. Nah, punya banyak pengalaman ya. Agak dingin kalau bicara, juga bisa tegas. Ya, sangat kadang-kadang ada orang yang enggak senang nih dengan cara bicara kamu gitu. Nah, mungkin itu juga harus perlu diperhatikan ya untuk mengubah rezeki ya. Kalau misalnya contohnya gini ya, keberuntungan itu kan tarik menarik seperti magnet ya. Sama halnya juga dengan menyakiti dan disakiti. Kalau kita sering disakiti, dibuat tersinggung, ada juga ini pengaruh dari sikap atau perkataan yang kita lakukan ya. Jadi energi yang muncul, yang kita dapat itu adalah bentuk kontribusi yang pernah kita tanamkan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi di sini perlu sepertinya Aqua menelusuri lebih dalam lagi mengenai diri sendiri, apa yang perlu diubah supaya aku nggak terus-terusan sakit hati, nggak terus-terusan nih hal-hal yang mengecewakan yang aku dapatkan dari orang-orang di sekitarku. Apa ya yang perlu aku ubah dari dalam diriku gitu. Nah, yang udah terlanjur sakit hati, udah terlanjur ngalamin peristiwa yang kurang enak dengan seseorang, ya kalau nggak ada solusi lagi untuk maaf-maafan, nggak termaafkan lagi ya, tapi pengen melepaskan diri dari energi negatif tadi gitu ya. Ya, kadang kita nggak bisa memaksakan diri juga ya. Kalau ada solusi lain menjauhkan diri, ya punya kesempatan untuk pindah lingkungan, ya why not gitu ya. Ya, mencari udara segar ya, tetapi di lingkungan baru ya usahakanlah menciptakan bentuk energi yang baru gitu, jangan sama lagi dengan sebelum-sebelumnya. Oke, ada Four of Pentacles, ada kekhawatiran, ada semacam energi yang dealing dengan charity, pemberian, diberi. Ya, ini masalah keikhlasan di dalam memberi ya. Ya, apakah kamu di sini yang ikhlas atau orang lain yang ikhlas? Intinya ada salah satu pihak yang kurang ikhlas. Jadi ada pemberian yang rasa-rasanya itu nggak ikhlas dan menimbulkan adanya sakit hati ya. Ada Knight of Pentacles ya. Beberapa di antara kamu, saya ngelihat ini memiliki Moon Virgo, Capricorn, Taurus ya, adalah orang yang paham sekali dengan kemampuan dirinya sendiri ya, memiliki kebaikan di dalam dirinya ya, pengen menabung ya, senang di dalam berbisnis ya, dan juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya ya, sekaligus kalaupun ada banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan. Cuman di sini sepertinya kamu yang dealing dengan usaha ya, kamu yang berbisnis, sepertinya kamu harus lebih santai gitu ya, menanggapi segala sesuatunya gitu ya, supaya memiliki kesempatan untuk lebih detail, lebih hati-hati lagi di dalam menangani transaksi jual beli. Kadang kan gitu ya, kita karena saking mau cepat-cepat gitu ya, salah hitung, nanti jadi rugi gitu ya. Jadi di sini diperlukan kehati-hatian di dalam menangani usaha, bisnis, ataupun kamu yang bekerja di kantoran ya. Saya ngelihat ini adalah energi kamu, tapi kamu yang memiliki Moon Virgo, Capricorn, Taurus.
Oke, kalau enggak nanti bisa mengalami kerugian. Kalau mengalami kerugian kan sedih gitu ya. Juga dealing dengan sesuatu yang sifatnya tidak ikhlas gitu. Ya, oke. Untuk debat tamu dedek kamu ada Sun dan juga Seven of Wands. Ya, Sun di sini adalah energi aqua ya, dan juga Seven of Wands di sini. Ya, kamu diberikan talenta kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Juga memiliki kemampuan inovatif, kreasi, ide-ide yang cemerlang untuk menciptakan sesuatu menjadi peruntungan, ya, berkreasi untuk menghasilkan penghasilan, semacam gitu ya. Ada Sun, selama kamu menekuni bidang yang kamu geluti. Nah, ketika kamu nih, beberapa di antara kamu ada yang bingung memilih pekerjaan A atau B ya. Nah, kebimbangan atau kebingungan di sini ini nih, coba kamu sharing dengan orang terdekat kamu yang memiliki energi Gemini, Libra, Aquarius di sini ya. Ya, Queen of Swords ini adalah sosok yang bisa memberikan pencerahan arahan. Dia memiliki broad vision, dia memiliki cara pandang yang luas karena sudah banyak pengalaman. Nah, pastikan tempat kamu sharing adalah orang yang bisa kamu percaya, bisa jadi orang tua kamu. Nah, ketika kamu sudah menentukan kemana arah langkah kamu, pekerjaan yang mana yang akan kamu geluti, fokuslah di sana. Ketika kamu fokus di sana konsisten, akan ada keberhasilan, ya. Tapi kalau kamu juga masih ibarat belum pasti gitu ya, ibarat semacam semberawut gitu, saya nggak bisa ngejamin ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk aqua. Ya, jangan lama-lama di sini nih berpikirnya gitu ya. Ya, kalau kita memiliki pekerjaan dua, kerja sana sini, kadang kita jadi nggak fokus ya. Dua-duanya pastinya akan terbagi gitu. Fokus, tenaga juga. Ya, keputusan ada di tangan kamu. Cuman sebelum kamu membuat kepastian, sharing dulu dengan orang yang bisa kamu percaya. Oke, ada the Empress, the Emperor, ada Two of Cups, Ace of Swords, King of Wands, Three of Swords, the High Priestess, dan juga Eight of Wands. Selama kamu bersabar, ya, berterima, ikhlas, gitu ya, ada keikhlasan di sini akan situasi masalah yang kamu hadapi, tetapi bukan berarti menyerah gitu ya. Saya ngelihat bakalan ada lagi kesempatan bagi kamu untuk meraup keberuntungan. Ya, jangan dibawa-bawa terus nih sakit hati ya, kekecewaan, kesedihan ini nggak bagus nih. Ya, usahakan bagaimana caranya supaya kamu bisa memaafkan atau melepaskan diri dari energi negatif yang pernah menyakiti kamu. Lakukan perjalanan ya untuk refresh, relax gitu. Melihat lingkungan yang berbeda kadang bisa mengubah perspektif atau mindset kita loh gitu ya. Ya, kita kadang perlu itu gitu. Sama ibarat dengan makan gitu, makan ayam goreng enak gitu. Tapi kalau pagi, siang, malam makan ayam goreng kan gak jadi hambar gitu ya kan. Sama juga dengan halnya seperti memaafkan orang gitu ya. Kita tiap hari berusaha mau memaafkan, malah bukannya bisa melupakan atau memaafkan, malah makin benci. Karena apa? Teringat terus gitu. Jadi coba dulu alternatif lain, pergi jalan-jalan ya, melihat situasi orang-orang yang berbeda. Habis itu kembali lagi ke tempat semula gitu. Apakah kamu masih sama seperti sebelum kamu jalan-jalan, atau apakah ada perubahan gitu ya? Ya, memang untuk 1 minggu 2 minggu bakalan ada perubahan gitu ya kan. Ya, habis itu kembali lagi dong, ingat lagi gitu ya kan. Nah, artinya kamu harus kembali jalan-jalan lagi gitu, lihat lagi orang-orang yang berbeda atau lingkungan yang berbeda. Kalau nggak, baca buku gitu ya. Otak ini harus diisi dengan sesuatu yang baru supaya cara berpikir kita menjadi lebih wide gitu ya, lebih luas, lebih bijaksana lagi ya.
Sama halnya ketika kita sakit gitu ya. Flu misalnya, ini adalah penyakit umum gitu. Anggap aja ini sakit hati atau orang-orang yang bikin sakit hati ini kita lagi flu gitu ya. Itu gejala flu gitu. Jadi kalau enggak gejala lagi deh. Udah flu gitu ya. Ya, yang namanya flu pasti akan muncul lagi gitu ya kan. Kalau hujan, kalau keadaan tubuh kita kurang enak gitu, bakal muncul lagi sewaktu-waktu gitu. Cuman ketika dia muncul, apa solusinya? Ya, minum air hangat gitu ya kan. Dan nggak cukup minum air hangatnya sekali gitu, harus berulang-ulang. Minum obat nggak cukup cuma sekali aja minum obatnya, harus 2 kali sehari atau 3 kali sehari, besoknya lagi gitu sampai sembuh gitu ya, sesuai dengan prescriptionnya dokter gitu. Nah, sama halnya dengan memaafkan juga seperti itu. Nggak bisa kita bekerja, semakin kita berusaha untuk memaafkan seseorang, itu malah justru mengingatkan kita kan hal-hal yang menyakiti kita gitu. Terkadang cara yang lebih ampuh itu adalah mengalihkan perhatian kita terhadap sesuatu yang lebih menarik, misalnya jalan-jalan, mengisi hari-hari kita dengan pengalaman-pengalaman baru ya. Ya, gimana dong pulang jalan-jalan 2 minggu lagi di sini udah ingat lagi gitu. Nah, jalan-jalan itu penting loh, every weekend gitu ya, setiap akhir minggu itu wajar kan kita hang out, jalan-jalan gitu ya. Ada Two of Cups ya, bentuk komunikasi ya. Ada sindir menyindir ini sepertinya yang menimbulkan adanya sakit hati ya. Untuk beberapa di antara kamu bisa jadi udah dapat energi ini sebelum-sebelumnya ya, tapi masih jalan di minggu ini ya. Untuk beberapa di antara kamu akan memperoleh ini di minggu ini atau di minggu depannya, tergantung seberapa cepat atau lambatnya pergerakan energi kamu. Beberapa di antara kamu saya juga ngelihat ada nih yang pengen punya anak gitu ya, harus ikhlas nih ya dengan keadaan ya. Kadang kita nggak bisa menuntut semau kita gitu ya, namanya juga Allah bilang ini belum waktunya gitu ya, akan aku kasih tahu nih kapan waktunya. Waktunya adalah ketika kamu charity, ikhlas di dalam berbagi ya, mau menolong anak-anak yang susah ya, pergi ke panti asuhan memberi sumbangan bukan karena mau show off, bukan mau ajang gengsi, ngasih tunjuk seberapa besar kekayaan atau meningkatkan harga diri, tapi memang ikhlas di dalam memberi gitu ya, supaya berkat-berkat itu terkabul ya. Seperti itu, harus ada keikhlasan, ikhlas memberi bantuan baik secara materi ataupun informasi gitu ya, memberikan informasi, saran, nasihat, bukan sekedar hanya ngasih tahu gitu aja atau sengaja memberi tahu yang sebaliknya yang kurang baik itu karena ada unsur cemburu, jangan seperti itu gitu ya. Oke, jangan diambil hati ya, ini juga energinya bisa kembali kalau bukan kamu ini pesannya bisa cocoknya sama orang yang dealing sama kamu. Tetap bersemangat, jangan lupa di like, di subscribe, isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diabaikan saja, diambil sisi positif dan nilai positif yang bermanfaat buat kamu. Oke, tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.